Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu yaitu Dr. Fajar Gustiawati Dewi SE MSI AKT serta Dr. Reni Oktavia SE MSI. Di sini kami dari kelompok 11 dengan anggota saya sendiri Anabela Putri Utami, Syafira Syafitri, Alicia Zalfa Adila, Hanifa Alia, Dia Ayu Sukma Putri, dan Andini Talia Irham yang akan mempresentasikan hasil dari CBL kami, yaitu tentang analisis penerapan Enterprise Risk Management atau ERM dalam menghadapi resiko operasional pada PT Gojek Indonesia. Di mana untuk materi yang pertama yaitu yang akan disampaikan oleh Hanifah. Kepada Hanifah dipersilakan. Oke, jadi di sini saya Hanifah Nazira akan membahas bagian pendahuluan. Yang pertama itu adalah latar belakang. Jadi, pada era digital saat ini, pengembangan teknologi telah melahirkan berbagai perusahaan, berbagai jenis platform, salah satunya adalah Gojek. Sebagai perusahaan yang melayani jutaan pengguna setiap hari, Gojek menghadapi berbagai resiko operasional seperti gangguan sistem, kebocoran data, kesalahan transaksi, hingga resiko yang berasal dari mitra pengemudi. Nah, untuk mengelola berbagai resiko tersebut diperlukan untuk sistem manajemen resiko yang terintegrasi, yaitu IRM atau Enterprise Risk Management. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan IRM dalam menghadapi resiko operasional pada PT Gojek Indonesia. Nah, adapun empat rumusan masalahnya. Yang pertama itu ada apa saja resiko operasional yang dihadapi Gojek. Yang kedua itu bagaimana penerapan IRM pada Gojek. Yang ketiga, seberapa efektif IRM dalam mengendalikan resiko operasional. Yang terakhir itu apa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas IRM. Yang terakhir itu ada pun tujuannya tersendiri, ada 4 tujuan. Yang pertama itu mengidentifikasi resiko operasional pada Gojek. Yang kedua menganalisis penerapan IRM. Yang ketiga mengetahui efektivitas IRM dalam mengelola resiko. Dan yang terakhir itu memberikan rekomendasi perbaikan. Next. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan landasan teori. Pada landasan teori terdapat dua konsep utama yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama itu ada akuntansi manajemen dan yang kedua itu ada enterprise risk management atau IRM. Yang pertama pada akuntansi manajemen sendiri itu merupakan cabang akuntansi yang menyediakan informasi bagi manajemen untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Selain itu, akuntansi manajemen juga membantu perusahaan mengidentifikasi peluang tantangan dan resiko bisnis yang dihadapi. Sementara itu, pada IRM atau Enterprise Risk Management, itu adalah pendekatan manajemen risiko yang dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi di seluruh organisasi. IRM bertujuan untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan memantau risiko perusahaan. Dengan penerapan IRM, perusahaan dapat mengurangi potensi kerugian, meningkatkan efisiensi operasional, serta mendukung pencapaian tujuan bisnis secara lebih efektif. Oke, mungkin itu saja penyampaian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu boleh next slide. Baik, untuk selanjutnya yaitu tentang risiko operasional. Dalam risiko operasional ini sendiri merupakan risiko kerugian yang muncul akibat kegagalan proses internal, kesalahan sumber daya manusia, serta gangguan sistem maupun faktor eksternal. Risiko ini dapat menghambat aktivitas perusahaan dan menimbulkan kerugian finansial maupun non-finansial. Dalam pengelolaannya, IRM ini memiliki 5 komponen utama berdasarkan kerangka COSO. Yang pertama ada governance and culture, di mana ini berfokus pada pembentukan budaya sadar resiko dalam organisasi. Yang kedua ada strategi and objective setting yang memastikan resiko dipertimbangkan dalam penyusunan strategi dan tujuan perusahaan. Lalu yang ketiga ada performance yang mencakup identifikasi, penilaian, dan respon terhadap resiko. Yang keempat ada review and revision yang bertujuan mengevaluasi efektivitas sistem manajemen resiko. Dan yang terakhir ada information, communication, and reporting yang menekankan pentingnya komunikasi serta pelaporan resiko secara efektif. Nah, serta untuk hubungan IRM dengan resiko operasional ini sendiri,
sangat erat karena IRM membantu perusahaan untuk mengidentifikasi resiko sejak dini, menilai tingkat kemungkinan dan dampak, menentukan strategi mitigasi yang tepat, serta melakukan pemantauan secara berkelanjutan. Dengan demikian, perusahaan dapat mengurangi potensi kerugian dan mencapai tujuan bisnis secara lebih efektif dan berkelanjutan. Mungkin boleh next slide. Terkait dengan metode penelitian sendiri, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam penerapan enterprise risk management dan dalam menghadapi resiko operasional pada PT Gojek Indonesia. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai referensi seperti jurnal ilmiah, buku, artikel perusahaan, serta laporan tahunan dan publikasi resmi yang berkaitan dengan Gojek dan manajemen risiko. Selanjutnya, teknis analisis data dilakukan melalui 4 tahap. Yang pertama, mengidentifikasi berbagai resiko operasional yang dihadapi perusahaan. Yang kedua, menganalisis penerapan enterprise risk management dalam mengelola resiko tersebut. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas pengelolaan resiko yang telah dilakukan. Dan yang terakhir, menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas penerapan IRM di PT Gojek Indonesia. Untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Syafira Syafitri serta Andini Talia Irham. Kepada Syafira dan juga Andini dipersilakan. Baik, jadi selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum PT Gojek Indonesia. Jadi Gojek ini merupakan perusahaan teknologi asal Indonesia yang didirikan pada tahun 2010. Awalnya, Gojek hanya menyediakan layanan pemesanan ojek melalui call center. Namun, seiring perkembangan teknologi, Gojek bertransformasi menjadi super aplikasi yang menyediakan berbagai layanan digital dan melayani jutaan transaksi setiap harinya. Pada tahun 2021, Gojek bergabung dengan Tokopedia dengan membentuk Goto Group sehingga ekosistem digital yang dimiliki semakin luas. Dengan skala operasional yang besar, Gojek melayani jutaan pengguna, melibatkan banyak mitra pengemudi dan merchant, serta sangat bergantung pada sistem teknologi yang terintegrasi. Oleh karena itu, keamanan data dan keandalan layanan menjadi aspek yang sangat penting sehingga perusahaan memerlukan pengelolaan risiko yang efektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, pada bagian ini kita akan membahas mengenai risiko operasional yang dihadapi oleh PT Gojek Indonesia sebagai perusahaan berbasis teknologi digital. Tingginya kompleksitas aktivitas bisnis Gojek yang melibatkan jutaan pengguna, mitra pengemudi, merchant, serta sistem pembayaran digital, itu menyebabkan perusahaan itu menghadapi berbagai potensi risiko yang dapat mengganggu kelancaran operasional. Nah, risiko yang pertama itu adalah gangguan server dan aplikasi. Nah, di risiko ini tuh dapat menyebabkan layanan tidak dapat diakses secara optimal, menghambat proses transaksi, dan berdampak pada penurunan kepuasan pelanggan. Nah, yang risiko kedua itu kebocoran data pelanggan akibat serangan cyber maupun kelemahan pada sistem keamanan informasi. Risiko ini sangat penting. Kenapa? Karena dapat mengurangi tingkat kepercayaan pelanggan serta mempengaruhi reputasi perusahaan. Selain itu, Gojek juga tuh menghadapi risiko kegagalan sistem pembayaran digital, khususnya pada layanan GoPay, seperti kesalahan pencatatan saldo atau keterlambatan proses transaksi yang berpotensi menimbulkan kerugian. Risiko lainnya itu adalah kecurangan transaksi atau fraud, misalnya penyalahgunaan promo, penggunaan akun palsu, serta manipulasi transaksi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, dari aspek sumber daya manusia, itu terdapat risiko kesalahan operasional oleh mitra pengemudi semisalnya, yaitu keterlambatan layanan, kesalahan pengantaran, maupun pelanggaran standar operasional yang dapat mempengaruhi kualitas layanan. Selain itu, lonjakan jumlah pengguna pada waktu tertentu juga dapat menyebabkan gangguan sistem. Apabila berbagai permasalahan tersebut tidak ditangani dengan baik, maka dapat berdampak menjadi risiko reputasi melalui keluhan pelanggan yang menyebar di masyarakat. Nah, berdasarkan berbagai risiko tersebut, dapat disimpulkan bahwa PT Gojek Indonesia itu memerlukan loh penerapan IRM secara efektif agar perusahaan itu mampu mengidentifikasi, mengendalikan, serta
hal dan meminimalkan dampak risiko operasionalnya sehingga keberlangsungan bisnis dan kepercayaan pelanggan tuh dapat tetap terjaga seperti itu. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Andini atas penyampaian materinya. Yang selanjutnya adalah Alicia Zalfa Adila. Kepada Alicia dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator sebelumnya. Jadi di sini kita akan membahas mengenai analisis IRM, identifikasi risiko dan penilaian risiko. Pada tahap pertama, IRM, Gojek mengidentifikasi seluruh risiko yang dapat mengganggu operasional perusahaan. Risiko tersebut berasal dari teknologi, manusia, maupun proses bisnis. Setelah itu dilakukan penilaian risiko berdasarkan kemungkinan terjadinya dan dampaknya. Dari hasil penilaian, risiko keamanan data dan gangguan sistem menjadi prioritas utama karena dapat mempengaruhi jutaan pengguna sekaligus serta berdampak besar pada reputasi perusahaan. Next slide. Setelah resiko dinilai, Gojek melakukan berbagai respon untuk meminimalkan kemungkinan maupun dampak resiko tersebut. Contohnya melalui penguatan keamanan cyber, penggunaan enkripsi data, dan penyediaan backup server. Selanjutnya, perusahaan melakukan monitoring secara real-time terhadap sistem jaringan dan transaksi yang berlangsung. Dengan penerapan IRM yang berkelanjutan, Gojek dapat menjaga kualitas layanan, meningkatkan efisien operasional, serta mempertahankan kepercayaan pelanggan sebagai aset utama perusahaan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Untuk yang terakhir, materi akan disampaikan oleh Dia Ayu Sukma Putri. Pada Sukma dipersilahkan. Baik, terima kasih Abel. Di sini saya akan menjelaskan tentang solusi dan rekomendasi. Jadi, setelah menganalisis berbagai risiko yang dihadapi oleh Gojek Indonesia, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk memperkuat penerapan dari IRM. Yang pertama, pada aspek keamanan cyber. Jadi, Gojek perlu terus meningkatkan investasi pada firewall, enkripsi data, serta sistem deteksi intruksi agar risiko kebocoran data dan serangan cyber dapat diminimalkan. Lalu yang kedua, melakukan audit risiko secara berkala. Nah, audit ini penting untuk mengevaluasi apakah pengendalian yang sudah diterapkan masih efektif dan untuk menemukan potensi kelemahan baru yang mungkin muncul. Yang ketiga, memperkuat manajemen krisis melalui penyusunan disaster recovery system atau prosedur penanganan krisis yang jelas. Dengan begitu, ketika terjadi gangguan operasional, perusahaan dapat merespon dengan cepat dan meminimalkan dampak dari kerugian. Yang selanjutnya, Gojek juga dapat memanfaatkan teknologi artificial intelligence atau AI untuk mendeteksi potensi fraud atau kecurangan secara real time sehingga risiko kerugian dapat ditekan lebih awal. Nah, selain itu, pelatihan keamanan informasi bagi karyawan dan mitra pengemudi perlu dilakukan secara rutin agar seluruh pihak memahami pentingnya menjaga keamanan data dan informasi perusahaan. Dan yang terakhir, perusahaan perlu membangun budaya sadar risiko di seluruh organisasi. Dengan meningkatnya kesadaran terhadap risiko, setiap individu dapat berperan aktif dalam mencegah dan mengelola risiko yang muncul. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Jadi sebagai kesimpulan, PT Gojek Indonesia menghadapi berbagai risiko operasional, mulai dari gangguan server, kebocoran data, hingga potensi kecurangan dalam transaksi. Risiko-risiko tersebut dapat mempengaruhi operasional, keuangan, maupun reputasi perusahaan. Namun, melalui penerapan Enterprise Risk Management atau IRM ini, perusahaan dapat mengidentifikasi, menilai, merespon, dan memantau risiko secara lebih terstruktur. Penerapan IRM tidak hanya membantu mengurangi kerugian, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional serta menjaga kepercayaan pelanggan. Nah, lalu saran yang dapat diberikan adalah Gojek perlu terus meningkatkan efektivitas penerapan dari IRM, terutama dengan memperkuat keamanan sistem informasi, melakukan audit risiko secara berkala, serta meningkatkan kesadaran risiko bagi seluruh karyawan dan mitra kerja. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Gojek dapat menjaga keberlangsungan bisnisnya dan tetap kompetitif di tengah perkembangan industri digital yang sangat dinamis. Cukup sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Sukma atas materi yang telah disampaikan. Sekian pemaparan CBL yang dapat kami sampaikan.
Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih kepada dosen pengampu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.